Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam, perumahan As-Sabri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dengan rahmat dan izin serta taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di antara rumah, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, yang mana mereka berkumpul untuk melakukan satu ibadah yang sangat mulia, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Ketenangan yang hakiki, bukan ketenangan yang fana, bukan ketenangan yang semu, bukan yang sifatnya fata morgana, tapi ketenangan yang hakiki yang Allah sematkan di dalam hati orang-orang yang duduk di majlis-majlis ilmu tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah menurunkan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Dan yang terakhir kata Nabi, wa dzakarallahu fi man indah, dan orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut, nama mereka akan disebutkan satu persatu oleh Allah Ta'ala di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Jadi yang menyebut nama kita itu Allah di hadapan para malaikat. Terkadang manusia itu bahagia kalau namanya disebut oleh bapak
Bupati Pacitan di hadapan seluruh warga Pacitan kalau lagi kumpul, fulan maju, saya kasih kamu hadiah. Senang kita karena orang nomor satu Pacitan memanggil kita sebagai bentuk kehormatan buat kita. Sekarang bagaimana kalau yang menyebut nama kita itu adalah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini, di hadapan makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepadanya, yaitu para malaikat. Oleh karena itu, jangan pernah kita bosan-bosan untuk kita hadir di majelis-majelis ilmu, di pengajian-pengajian, karena keutamaan menghadiri pengajian itu sangat luar biasa. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali saya bisa hadir di tempat ini setelah sekian purnama yang lalu. Saya pernah datang ke tempat ini tepatnya 1 tahun yang lalu, sebelum pandemi corona menyapa. Allah berikan saya kesempatan untuk bisa hadir dan bersua dengan para jamaah sekalian, dan dengan izin Allah pula kami dimudahkan untuk kembali ke tempat ini untuk kita saling mewasiati di atas kesabaran dan kita saling mewasiati di atas kebenaran. Tema kita insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini berjudul Asbab Insyirahis Sadr, yaitu sebab-sebab yang bisa melapangkan hati, jiwa, dan dada-dada kita. Di antara karunia Allah yang luar biasa dan yang tidak pernah terpikirkan oleh seorang manusia, ketika Allah menjadikan hatinya adalah hati yang lapang, menjadikan dadanya dada yang luas, menjadikan jiwanya jiwa yang menerima segala apa-apa yang terkadang itu sulit untuk bisa kita menerima secara kasat mata. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan kondisi seperti ini. Makanya para ulama mereka menyebutkan bahwasannya kelapangan jiwa, kelapangan hati, kelapangan dada itu merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa, merupakan salah satu nikmat yang sangat agung, yang sejatinya harus kita minta terus-menerus kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita hidup di atas muka bumi ini, hidup bersama dengan jutaan manusia yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan kita. Terkadang ada perkara-perkara yang di situ orang lain tidak setuju dengan diri kita. Ada satu ide yang tatkala kita kemukakan, orang lain tidak sependapat dengan diri kita. Maka disitulah dibutuhkan yang namanya kelapangan jiwa, atau bahasa kitanya itu apa ya? Legowo ya istilahnya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini jarang dimiliki oleh setiap orang, kecuali orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masyarakat muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kelapangan jiwa itu bisa kita gapai, bisa kita usahakan di dalam diri kita, bisa kita maksimalkan di dalam diri kita, selama kita mau mampu, selama kita mau dan terus berusaha untuk kita menerapkan apa-apa yang bisa menjadikan hati kita, dada kita menjadi lapang. Namun sebaliknya, tatkala kita meninggalkan hal-hal atau sebab-sebab yang bisa menjadikan hati kita dan dada kita menjadi dada yang lapang, maka di saat itulah kita akan terjatuh ke dalam kesempitan hati dan jiwa. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini,
saya akan mencoba menyebutkan sebab-sebab yang bisa melapangkan dada-dada kita, yang kita ambil dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang beliau bawakan di dalam kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad. Kitab yang sangat luar biasa, yang di situ banyak sekali menjelaskan tentang masalah-masalah yang itu secara khusus bagaimana menjadikan hati dada itu menjadi hati yang lapang, jiwa yang lapang, dan yang semisal dengan yang demikian. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim beliau menyebutkan ada banyak sekali sebab-sebab kelapangan jiwa. Dan insyaallah kita akan menyebutkan satu persatu apa yang bisa kita sebutkan sampai waktu syuruk tiba. Kalau memang tidak bisa semuanya, maka nanti bisa dibaca juga sendiri di dalam kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad tersebut. Dan itu sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah itu sudah diterjemahkan sebanyak 6 jilid. Ya. Kalau sudah punya, walhamdulillah. Kalau belum punya, sebaiknya dibeli, karena itu kitab yang sangat luar biasa, terutama kita-kita ini yang akan mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi hari kemudian. Karena Zadul Ma'ad itu sendiri artinya adalah bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebab yang pertama yang bisa menjadikan hati kita lapang, yaitu dengan kita memupuk keikhlasan di dalam diri kita. Ini yang pertama. Saya akan sebutkan dulu dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya seorang itu harus senantiasa ikhlas di dalam hidupnya. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah pada ayat yang kelima. Allah Ta'ala pernah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami memerintahkan manusia untuk mereka beribadah, melainkan ibadah tersebut harus dibangun di atas keikhlasan. Jadi kita ibadah ini niat awalnya ikhlas, niat utamanya ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan karena selain itu. Intinya seperti itu. Bapak ibu datang ke masjid untuk sholat 5 waktu, niatnya karena ingin mendapatkan pahala, bukan ingin dikatakan orang soleh ataupun solehah, bukan ingin dikatakan sebagai ahlul masjid. Ingat, saya sering sampaikan di tempat-tempat yang lain, Allah itu memiliki sifat maha adil. Allah itu maha adil, dan keadilan Allah itu mencakup segala hal. Mana contohnya? Termasuk salah satu contohnya kepada orang-orang yang memiliki niat yang tidak ikhlas. Ketika kita ibadah, entah itu berupa sholat, puasa, zakat, apapun itu, lalu niat kita di dalam ibadah itu untuk mendapatkan pujian manusia, mendapatkan sanjungan manusia, di antara bentuk keadilan Allah, Allah berikan semua itu. Allah jadikan manusia memuji kita, menyanjung kita. Fulan bin Fulan, Masya Allah, dia adalah orang dermawan karena suka sedekah. Fulan bin Fulan, Masya Allah, dia adalah orang yang dermawan karena dia suka berkurban dan semisalnya. Oh, Fulan bin Fulan orang soleh, kenapa? Dia sering ke masjid. Kalau niat kita seperti itu, Allah berikan, Allah jadikan manusia memuji kita. Tapi ingat jemaah, pahala yang Allah janjikan dari ibadah itu tidak akan pernah didapatkan. Allah adil. Allah berikan apa yang menjadi keinginan dari hati kita. Tetangga memuji kita, teman-teman kita memuji kita, manusia yang lainnya menyanjung kita. Kalau itu yang ingin kita gapai dari ibadah yang kita lakukan. Ada orang pergi umroh, ya, mengeluarkan uang banyak-banyak yang harusnya dia mendapatkan pahala yang luar biasa,
tapi karena niatnya ingin dipuji, ingin dikatakan bisa umroh segala macam, ya, yang tadinya Allah ingin berikan dia pahala, tapi karena niatnya itu sudah berubah, Allah berikan sesuai dengan niatnya. Karena Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Allah berikan, tapi pahala Allah tidak akan berikan. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, apa kaitannya antara ikhlas dengan kesempitan jiwa? Apa kaitannya antara ikhlas dengan kelapangan hati? Beliau menyebutkan, ketika seorang itu terbiasa hidup di dalam lingkaran yang dia ibadah itu ingin selalu dipuji, dia ingin selalu riya kepada orang, ingin selalu mendapatkan pujian dari orang lain, tatkala ada orang yang tidak memuji dia, tatkala manusia tidak menyanjung dia dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, yang terjadi adalah hatinya akan menjadi sakit, hatinya menjadi sempit. Ya opo rek, kok orang ini tidak puji aku ya? Ya opo kok orang ini tidak nyanjung aku? Padahal sudah banyak aku keluarkan, aku sudah membantu ini. Kenapa ya orang ini tidak begini-begini? Kenapa mereka kok lebih memilih si fulan? Kenapa kok tidak simpati kepada aku? Akhirnya dia terus berpikir. Ya. Kalau sudah demikian, yang terjadi adalah hatinya akan menjadi sempit. Maka sungguh merugi orang-orang yang selama hidupnya itu dia beramal karena hanya ingin mendapatkan pujian orang lain. Rugi bapak-bapak, ibu-ibu. Sungguh merugi orang-orang yang sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, mereka lakukan semua itu hanya sekedar ingin mendapatkan pengakuan dari orang. Terlalu rendah, terlalu hina. Kalau kita bandingkan pahala yang Allah berikan kepada kita dari ibadah itu daripada pujian-pujian manusia yang dilontarkan kepada kita. Karena ingat, pujian manusia itu hanya sesaat. Anda berbuat baik sama orang, Anda melakukan kebaikan sama orang, tapi tatkala Anda melakukan keburukan, kebaikan Anda tidak akan pernah diingat. Yang diingat itu keburukan Anda. 1 juta kebaikan itu bisa hangus hanya dengan 1 kesalahan yang kita lakukan kepada mereka. Makanya para ulama sering menasihati kita, buat apa kita melakukan kebaikan ibadah kepada Allah, lalu kita campuri dengan tendensi-tendensi duniawi, keinginan-keinginan untuk diakui sama orang. Tidak perlu. Yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu senantiasa melihat apa yang kita lakukan dari amal-amal kebaikan ini. Tidak perlu untuk dipersembahkan kepada manusia, tidak perlu untuk diperlihatkan kepada manusia. Tutup amal ibadah itu. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, beliau pernah mengatakan, uktum hasanatika kama taktumu sayyiatika. Simpanlah amal ibadahmu sebagaimana engkau menyimpan amal-amal keburukanmu. Para ulama salaf terdahulu, mereka itu sangat sedih kalau banyak di antara orang-orang yang mengetahui akan kebaikan mereka. Apa sebabnya? Bisa menjadikan mereka nanti tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Makanya mereka menyimpan amal ibadahnya. Berbeda dengan orang zaman kita sekarang. Ya, kalau nggak di-share ibadahnya, tidak tenang hatinya. Kalau nggak difoto, dibagikan kepada halayak ramai, tidak nyaman hatinya. Harus dibagikan dulu baru tenang. Maka pada hakikatnya itu bukan ketenangan yang hakiki. Itu akan menyebabkan hatinya menjadi sempit nantinya. Oleh karena itu jamaah, ya, ikhlaskan karena Allah. Niatkan amal ibadah kita itu karena Allah, jangan karena selain Allah. Sungguh merugi orang-orang yang beribadah selama ini itu bukan karena Allah. Itu masih di dunia, belum di akhirat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca
bagaimana ancaman Allah Ta'ala bagi orang-orang yang di akhirat, yang mereka itu suka memamerkan amal ibadahnya selama di dunia, itu sangat luar biasa ancamannya. Ya. Maka tidak usah mulai sekarang itu amal ibadah itu disimpan. Amal ibadah itu cukup diri kita saja yang tahu, tidak perlu orang lain ikut tahu. Karena orang lain itu tidak punya hajat untuk mengetahui amal-amal kebaikan kita. Ya. Tahan diri kita untuk menceritakan kepada orang. Biarkan orang itu menganggap kita tidak pernah melakukan ibadah, itu lebih baik daripada orang itu melihat kita ibadah, takutnya nanti apa? Kita malah tambah riya kepada mereka. Oleh karena itu, kenapa amal-amal sunnah itu lebih diutamakan dikerjakannya di rumah? Supaya kita ini benar-benar bisa menjaga keikhlasan kita. Sholat, ya, sholat sunnah, sedekah sunnah, ya, puasa sunnah dan yang lainnya. Itu lebih utamanya itu tidak ditampakkan kepada orang, dalam rangka untuk menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, ya, jaga keikhlasan, karena itu yang bisa melapangkan hati kita. Sebaliknya, orang yang tidak ikhlas, yang suka riya kepada manusia, itulah yang menjadikan hatinya akan sempit, dadanya menjadi sempit, sehingga ujung-ujungnya nanti akan terkena penyakit-penyakit hati yang lainnya, hasad, iri, dengki. Dan kalau sudah demikian, jatuhlah dia ke dalam penyakit-penyakit fisik, ya. Entah itu sakit kepala kah, entah itu migrain kah, darah tinggi kah, wallahu a'lam. Karena banyak di antara manusia itu yang terjatuh ke dalam penyakit-penyakit fisik lainnya disebabkan awal mulanya karena penyakit hati yang ada dalam dirinya. Salah satunya adalah karena hatinya adalah hati yang sempit, ya, dadanya adalah dada yang sempit, karena mereka senantiasa riya di dalam mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak semata-mata ikhlas karena Allah. Yang kedua, para jamaah sekalian, di antara sebab menggapai kelapangan dada dan jiwa adalah dengan kita menuntut ilmu agama. Apa kaitannya menuntut ilmu agama dengan kelapangan jiwa? Kaitannya sangat erat. Para ulama memiliki kaidah di dalam agama ini, bahwasanya segala puncak keburukan itu kembali kepada satu hal, yaitu kembali kepada kebodohan. Ketika seorang itu jahil, bodoh terhadap ilmu-ilmu agama, tidak memahami tentang agamanya, itulah yang menyebabkan dia nantinya akan sangat mudah untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan, karena dia tidak memiliki ilmu. Sebaliknya, ketika seorang itu menghiasi dirinya dengan ilmu, senantiasa mempelajari tentang ilmu agama, maka ilmu agama itulah yang akan menjaga dirinya dari kemaksiatan. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafatan an tudrikani. Dahulu para sahabat, kata beliau, mereka bertanya tentang pintu-pintu kebaikan, sementara aku bertanya tentang pintu-pintu keburukan. Bukan berarti aku bertanya pintu keburukan itu untuk aku melakukan keburukan tersebut, kata beliau, tapi dalam rangka untuk aku menjauhkan diriku dari yang namanya keburukan-keburukan tersebut. Di sini ada satu isyarat kepada kita, pentingnya seorang itu belajar.
mempelajari tentang agama ini. Dan tatkala kita belajar, kita harus belajar secara proporsional. Apa itu belajar secara proporsional? Jangan cuma belajar tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, tapi harus tahu juga perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala kepada diri-diri kita. Selain Anda belajar tentang perkara yang dihalalkan, belajar juga perkara-perkara yang diharamkan. Karena tatkala kita hanya fokus dengan perkara yang diperintahkan atau dihalalkan oleh Allah, kita lupa belajar terhadap perkara yang diharamkan, maka satu saat kita pasti akan terjatuh ke dalam perkara yang haram tersebut. Sebagaimana kata para ulama kita, kaifa yattaqi wa huwa la yadri madza yattaqi. Bagaimana kita akan menghindari sesuatu sementara kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita hindari. Anda ingin menghindarkan diri Anda dari keburukan, tapi Anda sendiri tidak tahu apa saja jenis-jenis keburukan tersebut. Maka yang terjadi adalah kita akan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Analogi sederhananya begini. Ada orang baru datang ke Pacitan. Dia tidak tahu medan Pacitan itu seperti apa, jalannya bagaimana, lubangnya di mana. Karena itu adalah pengalaman pertama dia. Dia tidak punya maklumat tentang jalan menuju Pacitan, maka bisa dipastikan dia akan sulit untuk menghindari segala apa yang menjadi obstacle ataupun rintangan-rintangan yang ada di dalam medan menuju Pacitan ini. Tapi sebaliknya, kalau orang yang sudah sering bolak-balik Pacitan, dia sudah ngerti bedanya. Oh, di sini nanti di jalan yang ini ada lubangnya, dia akan bisa menghindari hal tersebut. Karena dia sudah punya ilmu. Kalau belum punya ilmu, dia akan susah untuk menghindari hal tersebut. Sama dengan kita sekarang. Ada orang kenapa dia susah untuk menghindari perkara yang diharamkan? Karena dia belum punya ilmu menghindari perkara yang diharamkan tersebut. Sebaliknya, kenapa banyak di antara kita tidak beramal melakukan amal kebaikan? Karena dia tidak punya ilmu tentang amal kebaikan tersebut. Maka ilmu itu pondasi yang kokoh untuk menggapai kelapangan hati, supaya kita lebih mantap di dalam mengerjakan mana yang diwajibkan dan lebih mantap meninggalkan mana yang dilarang. Maka tidak salah Nabi itu mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu agama itu hukumnya wajib, Bapak Ibu-ibu. Terutama ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah amalia sehari-hari, entah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan yang semisalnya. Tidak bisa diwakilkan, harus pelajari per individu. Ya. Beda halnya kalau itu ilmu agama yang kaitannya dengan perkara yang tidak harus dipelajari oleh setiap orang. Mana contohnya? Ilmu waris misalkan. Tidak harus semua orang belajar. Ilmu yang berkaitan dengan masalah had dan kisos, masalah hukum, tidak harus semua orang mempelajarinya. Tapi kalau masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah apa-apa yang dihalalkan, apa-apa yang diharamkan, ini semua orang harus belajar per individu. Tidak boleh diwakilkan. Ya, biarkan anak saya yang belajar, Ustadz, saya tidak perlu, tidak bisa. Karena sholat ini secara individu sholatnya. Ya, bukan dia sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah anak yang sholat, maka gugur kewajiban bagi anggota ibadah yang lainnya. Tidak seperti itu. Maka harus berilmu, harus punya ilmu. Terkadang kita ini bangga kalau kita lulusan S1, S2, S3, S-teler mungkin bahasanya, dalam ilmu-ilmu duniawi. Ya, bangga kalau anaknya S3 ilmu politik misalkan, bangga anaknya kalau S3 kedokteran, bangga anaknya kalau S3 ini segala macam. Kita pun bangga kalau bisa meraih gelar doktor misalkan dalam bidang ini dan itu. Tapi dari sisi agama ilmunya 0,0. Ingat jamaah, di dalam kubur yang ditanya itu bukan gelar terakhir Anda meninggal. Malaikat tidak akan bertanya, "Fulan, kamu pendidikan terakhirmu di dunia apa?" "Oh, saya doktor." Tidak. Malaikat tidak akan bertanya, "Apa jabatan terakhirmu di dunia?" Tidak. Yang ditanya itu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu yang ditanya.
Dan ketiga pertanyaan ini akan bisa kita jawab ketika kita mempersiapkan diri kita di dunia dengan ilmu agama. Ustadz, gampang pertanyaannya Ustadz. Iya, di dunia gampang, anak TK bisa jawab. Tapi di dalam kubur, ketiga pertanyaan ini lebih berat daripada sidang disertasi seorang doktoral. Tidak mudah untuk menjawabnya. Lebih-lebih ketika kita ditanya oleh dua malaikat yang itu sangat bengis dan keras, yang sudah siap membawa palu untuk memukul kita. Kalau kita tidak bisa jawab, pang, hancur, dibangkitkan lagi. Ditanya lagi, tidak bisa jawab, dipukul lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu baru ada pembukaan di alam kubur, belum di akhiratnya. Maka pentingnya ilmu. Bekali diri kita dengan ilmu. Belajar. Jangan kita itu malas-malas datang ke majelis ilmu. Kalau ada pengajian, ikut. Ya. Sempatkan waktu. Karena itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita, terutama di dalam kita menggapai kelapangan jiwa. Ya. Obati kebodohan yang ada di dalam diri kita terkait masalah ilmu-ilmu agama. Karena ini merupakan pegangan hidup kita di atas muka bumi ini. Seorang akan sangat mudah untuk terombang-ambing arus fitnah, baik itu fitnatus syahwat ataupun fitnatus syubuhat, dikarenakan mereka tidak memiliki tameng yang kokoh berupa ilmu agama. Maka bekali diri kita jamaah dengan ilmu. Kuatkan keilmuan kita, karena itu merupakan senjata yang sangat luar biasa yang bisa kita jadikan sebagai senjata kita untuk berperang di dalam melawan fitnah-fitnah tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara sebab menggapai kelapangan dada atau kelapangan jiwa, yaitu kita kembali bertobat dan beristighfar kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Nabi SAW pernah bersabda, Innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan titik hitam di dalam hatinya. Satu titik hitam. Hati manusia itu awalnya putih bersih, jemaah. Putih. Ketika seorang maksiat, maka di hati yang putih itu Allah letakkan titik hitam. Titik-titik hitam. Jadi semakin banyak maksiat, semakin banyak titik-titik hitamnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Tapi kalau dia beristighfar, dia bertobat, dia menjauhkan dirinya dari dosa tersebut, dari kemaksiatan tersebut, maka titik-titik hitam itu dihapuskan dari hatinya, dihapuskan. Ya. Tapi kalau dia kembali maksiat, titik hitam itu kembali ada dalam hatinya. Maka Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ron yang ada di dalam hati-hati manusia disebabkan karena perbuatan dosa mereka. Apa kaitannya perbuatan dosa dengan kembali kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa dengan kelapangan jiwa? Kaitannya sangat erat, jemaah. Karena di antara sebab kenapa kita memiliki dada yang sempit, kenapa kita memiliki jiwa yang sempit, karena dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Ada gak ceritanya orang bermaksiat tenang hidupnya? Tidak ada. Antum kira orang-orang korupsi itu ngambil uang negara itu bahagia mereka? Tidak, jangan. Tidak ada ceritanya orang maksiat terus bahagia. Tidak ada. Orang melakukan kemungkaran dia bahagia. Tidak ada ceritanya. Orang mencuri
Ketika dia mencuri, dia memang merasakan kenyamanan, merasakan kebahagiaan. Tapi setelah dia mencuri, yang terjadi apa? Dia sudah mulai gundah gulana. Takut kalau orang lain tahu dia mencuri, nanti dilaporkan kepada polisi. Akhirnya dia berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya. Ketemu sama orang gak tenang, ya. Apalagi ketemu sama Pak Polisi, padahal Pak Polisinya mau beli makan. Takut sendiri dia. Mau tidur gak enak. Jadi gak ada ceritanya orang maksiat itu mendapatkan kenyamanan. Tidak ada. Mendapatkan ketenangan. Tidak ada ceritanya orang maksiat mendapatkan ketenangan. Tapi sebaliknya, orang yang senantiasa istighfar kepada Allah, ibadah kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah Ta'ala, ketika dia meninggalkan ibadah tersebut, dia akan merasakan ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Bapak-bapak yang sering sholat ke masjid, ketika suatu ketika dia tertidur, lalu dia bangun-bangun, ternyata sholatnya sudah selesai di masjid itu, Bapak merasakan ada sesuatu yang kurang dari diri Anda. Maka kembali kita kepada Allah, supaya kita mendapatkan kelapangan hati, kelapangan jiwa, ketenangan kehidupan. Tinggalkan maksiat, karena sejatinya kemaksiatan itu tidak akan memberikan ketenangan kepada kita. Coba lihat, banyak di antara manusia itu mati bunuh diri gara-gara dosa awalnya. Ada orang pelaku narkoba mati bunuh diri gara-gara apa? Karena sudah tidak bisa membeli narkoba untuk dia konsumsi, ujung-ujungnya dia membunuh dirinya. Maka tinggalkan kemaksiatan, kembali kita kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jangan tunggu tua baru tobat. Nanti Ustaz, tobatnya umur 60 tahun saja. Kalau sudah tua, nggak ada yang jamin kita akan bisa hidup sampai 60 tahun. Karena ajal manusia itu bermacam-macam, beraneka ragam. Ada orang yang Allah takdirkan hidupnya di dunia cuma 3 hari, setelah itu meninggal dunia. Ada orang yang Allah takdirkan umurnya cuma 40 tahun. Ada orang yang Allah takdirkan umurnya cuma 30 tahun. Makanya Nabi SAW mengingatkan akan hal itu kepada kita. Beliau mengatakan, iktanim homsan qabla homsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu, lapangmu sebelum masa sibukmu, mudamu sebelum datang masa tuamu, kayamu sebelum datang masa fakirmu, dan yang paling utama, hidupmu sebelum datang kematianmu. Kalau sudah meninggal dunia, sudah terputus dari dirinya segala hal. Apa-apa yang dia miliki, dia akan tinggalkan. Amal ibadah sudah terputus bagi dirinya, kecuali apa-apa yang itu menjadi pahala jariah baginya. Maka tobat kita kepada Allah jamaah. Karena kita ini adalah manusia tidak lepas dari dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia itu berdosa. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang tatkala dia berdosa, dia kembali kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah. Dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas segala dosa-dosanya. Bukan malah dia itu menunda-nunda tobatnya, menunda-nunda istighfarnya. Nabi SAW pernah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh bahagia orang-orang
yang tatkala dia menerima catatan amal kebaikannya, dia mendapati di dalam catatannya istighfar yang banyak. Itu bahagia orang seperti itu di akhirat. Bahagia dia. Maka kalau pingin hati kita nyaman, dada kita lapang, ya, senantiasa kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita, atas segala dosa-dosa kita. Jangan ditunda, jangan didelay. Biar pesawat saja yang delay para jamaah. Taubat itu tidak boleh delay. Ya. Karena kematian tidak akan delay kepada kita. Dia selalu datang on time, tepat waktu. Maka mumpung masih ada kesempatan, Allah berikan kesempatan kepada kita. Gunakanlah kesempatan ini untuk kita bertobat kepada Allah, untuk kita beristighfar kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Mulai dari detik ini sampai nanti ajal akan menjemput kita. Ya, sekali lagi jangan ditunda, segera. Jangan kita tunda-tunda. Karena tatkala kita sudah menunda, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita jatuh di dalam kelalaian. Kemudian berikutnya, di antara sebab yang bisa melapangkan hati dan dada kita, yaitu dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Dan orang-orang yang beriman serta hati mereka tenang dengan mereka berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka ketahuilah, untuk menggapai ketenangan hati, kelapangan jiwa, itu salah satu obatnya adalah dengan kita berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu dibagi 3 di dalam pandangan para ulama. Yang pertama ada yang disebut dengan zikir dengan hati. Apa itu zikir dengan hati? Senantiasa hati ini tidak boleh kosong dari mengingat Allah. Mana contoh aplikasinya? Ketika Anda mau maksiat kepada Allah, Anda ingat Allah itu Maha melihat. Ketika kita mau melakukan kemungkaran, Anda ingat bahwasanya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Itu hati yang selalu berzikir kepada Allah namanya. Adapun hati yang tidak ingat kepada Allah, itu adalah hati orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir itu dengan mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Bahkan saking hatinya itu tidak ingat kepada Allah, ya, mereka mempertontonkan kemaksiatannya di halayak ramai. Tapi kalau orang yang beriman, yang hatinya selalu berzikir kepada Allah, dia ingat Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui. Lebih-lebih Allah mengetahui segala apa yang kita kerjakan di dalam kesendirian kita, ketika manusia tidak ada yang melihat kita. Karena terkadang ada di antara kita manusia meninggalkan maksiat itu bukan karena ingat sama Allah, tapi karena ada manusia yang lainnya melihat diri kita. Tapi sebaliknya, kita mudah melakukan maksiat itu dikarenakan tidak ada orang yang melihat kita. Enggak ono sing delok katanya. Ya. Kalau masih ada dalam diri kita bahwasanya meninggalkan maksiat itu karena pandangan manusia, berarti hati kita ini masih kosong dari yang namanya berzikir kepada Allah. Harus dipupuk. Ya.
Karena pengetahuan pandangan Allah itu luas, mengetahui segala hal. Bahkan saking luasnya pengetahuan Allah Ta'ala, wa yasqutu min waraqatin wala habbatin fi dhulumat, dan tidaklah daun-daunan yang berjatuhan, bagaimana jatuhnya, kapan waktunya, bagaimana posisinya, bahkan biji-bijian yang ada di dalam bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segalanya. Apalagi terhadap perbuatan manusia itu sangat mudah bagi Allah. Makanya tatkala diri kita masih takut untuk melakukan kemaksiatan itu karena ada pandangan manusia, karena ada manusia yang melihat kita, dan sebaliknya kita mudah melakukan kemaksiatan karena tidak ada orang yang melihat kita, berarti hati kita ini masih jauh dari yang namanya berzikir kepada Allah. Maka harus dibiasakan, harus dilatih. Dalam kondisi manusia ada atau tidak ada, senantiasa hati ini ingat Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Sedangkan yang kedua, ada yang disebut dengan zikir dengan lisan. Apa itu zikir dengan lisan? Yaitu senantiasa lisan ini basah, kita memuji Allah, kita menyanjung Allah, kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Entah itu dengan kita bertakbir, entah itu dengan kita bertahlil, entah itu dengan kita bertasbih, entah itu dengan kita bertahmid, ataupun ucapan-ucapan zikir yang lainnya diajarkan oleh Nabi SAW. Senantiasa lisan ini memperbanyak hal yang demikian. Nabi SAW pernah bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil adzim. Andaikan kalimat ini kita rutinkan untuk kita baca, betapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Betapa sangat bahagianya karena lisan ini selalu berzikir kepada Allah. Ya. Dan di antara bentuk berzikir dengan lisan, kata para ulama, yaitu menahan lisan ini untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan ghibah. Itu bentuk zikir dengan lisan. Karena setiap ucapan dan omongan yang kita keluarkan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Qaf, Allah katakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita, melainkan ada dua malaikat yang sangat dekat. Para ulama berselisih pendapat, apakah Raqib dan Atid itu adalah nama malaikat atau bukan. Namun pendapat yang lebih kuat, Raqib dan Atid itu adalah dua sifat malaikat, bukan nama malaikat. Ya, yang mana sifat malaikat itu Raqib, dekat. Atid, dan dia maha teliti, mencatat segala apa yang kita ucapkan, dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban nanti kelak di hari kiamat. Maka sebelum lisan ini menggibah orang lain, sebelum lisan ini mengucapkan ucapan yang buruk, ingat, ada Raqib dan Atid, ada dua malaikat yang sangat dekat dan teliti untuk mencatat segala ucapan kita. Makanya sebelum berbicara itu dipikir, apakah lisanku ini akan menjadi sebab aku dimasukkan surga atau menjadikan aku dimasukkan ke dalam api neraka. Karena tatkala seorang sudah melontarkan ucapannya dan ternyata ucapannya itu adalah ucapan yang salah, maka bisa jadi dia akan mendapatkan keburukan dari hasil ucapannya itu. Ya. Makanya kata para ulama, janganlah engkau mengucapkan sesuatu perkataan yang menjadikan engkau meminta maaf di kemudian hari dengan ucapanmu tersebut. Nah, sebelum ngomong itu dipikir. Ya. Jangan suka gibah orang.
Gak ada manfaatnya gibah orang itu. Membicarakan tentang keburukan orang lain, kita juga punya keburukan. Jangan sibuk dengan keburukan orang, sibuk dengan keburukan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum Anda mengintrospeksi orang lain, introspeksi diri dulu. Terlalu banyak kesalahan kita ini untuk kita introspeksi. Kita ini sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Dia usah sibuk cari kesalahan orang lain. Fokuskan dengan diri. Jangan ikut campur dengan kehidupan orang. Makanya para ulama mengatakan di antara ciri orang yang tidak bahagia itu adalah orang-orang yang membawa kehidupan orang lain ke dalam kehidupannya. Jangan Anda membawa permasalahan rumah tangga orang ke dalam rumah tangga Anda. Rumah tangga kita sendiri saja masih banyak masalahnya. Jangan ditambah dengan rumah tangga orang lain. Maka jaga lisan itu. Jangan sembarangan kita berbicara. Jangan sembarangan kita mengeluarkan kata-kata. Karena betapa banyak orang disungkurkan ke dalam api neraka dikarenakan karena lisannya. Itu zikir yang kedua, zikir dengan lisan. Sedangkan zikir yang ketiga, yaitu zikir dengan anggota badan. Mana contohnya berzikir dengan anggota badan? Allah berikan kita berbagai macam anggota badan. Mata. Bagaimana contohnya mata ini berzikir? Dengan melihat sesuatu yang dihalalkan, jauhi dari melihat sesuatu yang diharamkan. Telinga, gunakan untuk mendengarkan yang dihalalkan, jauhkan dari mendengar yang diharamkan. Tangan, gunakan untuk memegang sesuatu yang dihalalkan. Jangan mengambil barang orang lain dengan tangan kita, karena itu merupakan perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Kadang kita ini gampang saja ngambil orang lain, muja orang lain. Orang lain sudah tanam pohon di depan rumahnya supaya nanti bisa dipetik enak. Kita lewat tinggal ambil tanpa izin terlebih dulu kepada orang yang punya. Iya kalau dia ridho, kalau tidak ridho gimana? Maka jaga tangan ini untuk mengambil apa yang menjadi bagian daripada orang lain. Mengambil sesuatu yang bukan milik kita, jangan. Kalau kita inginkan, kita minta. Kalau dia mau memberikan kita, walhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, kita bersabar. Mungkin itu bukan rezeki kita. Maka jaga tangan ini. Kaki, gunakan kaki ini berjalan ke tempat-tempat yang baik. Jangan gunakan berjalan ke tempat yang buruk. Karena kata Nabi SAW, seluruh anggota tubuh kita ini semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Tangan akan bersaksi, mata akan bersaksi, telinga akan bersaksi, ya, kaki akan bersaksi. Di saat lisan akan dikunci, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini sebagai tangannya, aku digunakan untuk memegang ini, untuk mengambil ini yang bukan haknya. Kaki juga akan bersaksi, ya Allah, aku sebagai kakinya, aku digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan, yang diharamkan oleh Engkau, tapi dia tetap menggunakan aku untuk berjalan ke sana. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka gunakan seluruh anggota badan ini untuk kita itu melakukan ketaatan kepada Allah. Itu di antara bentuk berzikir dengan anggota badan. Terkadang kita hanya lupa, hanya zikirnya dengan lisan saja, padahal zikir-zikir yang lainnya itu masih sangat banyak sekali. Maka pahami para jamaah sekalian, ya. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha, Allah mengatakan, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan kehidupan yang sempit. Jadi orang yang berpaling dari Allah,
itulah mereka yang akan diberikan kehidupan yang sempit. Apa di antara contoh kehidupan yang sempit? Allah jadikan hatinya menjadi hati yang sempit, dada mereka sempit. Maka coba untuk lihat orang-orang kafir, mereka yang jauh dari Allah, mereka yang jauh dari berzikir kepada Allah, kalau punya masalah, kebanyakan mereka itu bunuh diri. Ustadz, ada juga orang Islam itu kalau punya masalah bunuh diri, yaitu contoh orang Islam yang jauh dari Allah. Karena dia lupa akan punya Rob yang selalu mendengar tentang masalah dia. Maka di antara penafsiran para ulama, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata para ulama, salah satu penafsirannya adalah ini ayat menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya Allah itu tempat kita curhat dari segala permasalahan yang kita hadapi. Curhat sama Allah. Kita punya masalah itu ngadunya sama Allah. Ya. Bukan solusinya dengan bunuh diri. Makanya orang-orang yang beriman kalau dia punya masalah kembali kepada Allah Ta'ala, pasti dia kembali kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala, ketika dia punya masalah, kebanyakan di antara mereka pasti mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Maka mulai dari sekarang, pupuk diri ini untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu ingat sama Allah. Kemanapun kita pergi, jangan lupa Allah selalu bersama kita. Ya. Dan Allah akan mengingat kita tatkala kita mengingat Dia. Dan sebaliknya Allah akan melupakan kita tatkala kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, di antara sebab mendatangkan kelapangan hati adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti doanya Nabi Musa. Nabi Musa ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Toha. Apa kata Allah Ta'ala? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Apa yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah Ta'ala ketika disuruh untuk mendakwahi Fir'aun? Kata Nabi Musa, ya, wa qala rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku, lapangkan jiwaku, karena aku akan menghadapi manusia yang paling maksiat kepadamu. Aku akan menghadapi manusia yang paling zalim kepadamu. Aku meminta kepadamu, lapangkan hatiku. Kenapa Nabi Musa meminta kelapangan hati, kelapangan dada? Supaya dia siap menerima segala konsekuensi ketika dia mendakwahi Fir'aun. Dia ini Fir'aun seorang yang punya kekuasaan, punya power, ya. Dan bisa jadi dia akan melakukan kezaliman yang sifatnya fisik kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa minta supaya dia itu siap untuk menerima semua itu. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, lapangkanlah jiwaku, lapangkanlah dadaku, untuk siap menerima segala kemungkinan terburuk yang akan aku hadapi ketika aku berdakwah kepada Fir'aun. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Jadi berdoa kepada Allah, minta supaya kita ini dilapangkan dada kita, dilapangkan jiwa kita. Ya, terutama di dalam kita menerima segala perbedaan-perbedaan dari orang-orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat kita. Minta, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita meminta kepada Allah supaya kita dianugerahkan yang namanya kelapangan dada ataupun kelapangan jiwa. Ya. Maka dengan kita berdoa kepada Allah, para jamaah sekalian, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita kelapangan hati ataupun kelapangan jiwa.
Ini 5 sebab yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang berkaitan dengan sebab-sebab kelapangan dada ataupun kelapangan jiwa yang disampaikan atau yang kita ambil dari ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena ini waktunya sudah masuk waktu syuruk dan kajiannya juga sudah lumayan panjang, maka kita cukupkan kajian kita sampai sini dulu. Dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah keilmuan kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan diberikan kelapangan jiwa ataupun kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan kita dan memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.